محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa bertemu bulan Ramadan. Semoga puasa kita dan bacaan Quran kita, salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hal-hal yang disangka dilarang di bulan Ramadan atau hal-hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak, dan semacam hal-hal tersebut. Di antara hal-hal yang disangka tidak boleh yaitu mendapati bulan Ramadan dalam kondisi junub atau belum suci. Ini berkaitan dengan laki-laki maupun wanita ya. Jika seorang mendapati azan subuh dalam kondisi junub, yang penting dia sudah berniat berpuasa, maka puasanya tetap sah. Karena Nabi juga pernah mengalami hal tersebut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Hadis riwayat Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati azan subuh dan beliau dalam kondisi junub gara-gara menggauli istrinya. Ya, bukan karena mimpi basah, tidak, tapi karena Nabi menggauli istrinya dan Nabi belum sempat mandi junub, kemudian sudah dikumandangkan azan. Dan ini juga dalil bahwasanya Nabi SAW menggauli istrinya di penghujung malam. Dan tatkala azan subuh, Nabi SAW masih dalam kondisi junub dan hal itu tidak mempengaruhi keabsahan puasa seseorang. Yang tidak boleh adalah salat subuh dalam kondisi apa? Junub. Adapun kalau puasa enggak ada masalah. Demikian juga wanita yang haidnya bersih, misalnya 5 menit sebelum azan subuh, dia mendapati haidnya bersih dan dia belum sempat mandi besar. Apakah dia berpuasa? Iya, dia tetap wajib berpuasa dengan syarat dia sudah yakin bahwasanya sebelum azan subuh sudah dalam kondisi bersih. Adapun mandi junubnya atau mandi besarnya ditunda setelah azan tidak ada masalah. Yang penting dia tatkala salat subuh dalam kondisi sudah bersuci. Nah, dalam kondisi demikian puasanya sah. Puasanya sah. Kemudian juga di antara hal yang disangka dan sering ditanyakan, apakah membatalkan puasa atau tidak jika seorang tidur di siang hari kemudian dia mimpi basah ya. Apakah puasanya batal atau tidak? Jawabannya tentu tidak, karena mimpi basah di luar kemampuannya ya. Dia tidur tahu-tahu dikasih mimpi ya, maka air mani yang keluar dari tubuhnya tersebut, dari kemaluannya tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah hal-hal yang berkaitan dengan berkumur-kumur, bersiwak ya. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya ingin menjelaskan bahwasanya hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, dan definisi makan dan minum adalah memasukkan gizi atau makanan berupa benda padat yaitu makanan atau berupa cair minuman melalui saluran makan dan minum. Dan saluran makan dan minum adalah mulut dan hidung. Jika dimasukkan melalui saluran makanan, mulut dan hidung kemudian sampai ke lambung, maka itulah yang disebut makan dan minum. Maka seluruh makna yang berada di luar daripada makna makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Oleh karenanya, contoh memakai celak, apakah memakai celak membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Meskipun seorang tatkala memakai celak, terkadang dia merasakan pahitnya di lidahnya. Kenapa? Karena mata bukan saluran makan dan minum. Ya, enggak ada orang makan lewat mata ya. Kemudian juga contohnya memakai obat mata. Obat mata juga masukannya ke mata dan itu bukan saluran makan dan minum. Dan itu tidak membatalkan puasa.
Demikian juga seorang misalnya mencuci lubang telinganya, kemudian dia menggunakan obat-obatan tertentu, maka lubang telinga juga bukan saluran makan dan minum, dan itu tidak membatalkan puasa, karena bukan disebut makan dan tidak pula disebut dengan minum. Demikian juga di antara hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak, seperti suntik. Suntik yang diberikan kepada orang yang sakit, ya, misalnya suntik vitamin atau suntik obat, maka ini semua tidak membatalkan puasa, karena suntik tersebut dimasukkan bukan dalam jalur makan dan minum, ya, bukan disuntik di mulutnya, ya. Kalau suntik di mulutnya ya batal, ya, tapi kalau suntik di tangannya, di kakinya, di pahanya, di belakangnya, ya, di lengannya, maka ini tidak membatalkan puasa, karena bukan makan dan minum, karena bukan makan dan minum. Sampai-sampai menguatkan makna dari makan dan minum, sampai sebenarnya mengatakan kalau lalat masuk di mulutnya pun tidak batal, ya, karena lalat bukan makanan, ya. Kalau orang makan beling misalnya, apakah batal puasanya? Sebenarnya mengatakan tidak, karena beling bukan apa? Makanan, ya. Seperti kuda lumping, ya. Intinya, ya, kuda lumping tentunya biasanya pakai jin atau syaitan, ya. Tapi maksud saya, memakan suatu yang bukan makanan, maka tidak dikatakan membatalkan puasa, ya. Kemudian para ulamanya khilaf tentang impus, ya. Impus meskipun dia bukan masuk lewat saluran makan dan minum, dia melalui nadi atau melalui tubuh, ya. Bukan saluran makan dan minum, bukan mulut maupun hidung, tetapi karena fungsinya seperti makanan dan minuman, maka sebagian ulama mengatakan impus membatalkan puasa. Impus membatalkan puasa. Tapi kalau impus tersebut hanya masukkan obat, misalnya obat lambung, ya, kemudian antibiotik, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah impus yang fungsinya sebagai pengganti makan dan minum. Itu pun khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan membatalkan, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Kenapa ada khilaf? Karena apakah impus itu masuk dalam makna makan dan minum, itu yang jadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun lebih hati-hati jika ternyata impus tersebut pengganti makan dan minum, sebaiknya seorang batal puasanya, ya, karena fungsinya seperti makan dan minum. Kemudian perkara-perkara yang diperbolehkan tatkala sedang berpuasa, disangka tidak boleh ternyata boleh. Di antaranya misalnya mandi, ya, kemudian merendam diri, ya, berbasah-basahan supaya segar misalnya. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Apakah itu mengurangi pahala puasa? Jawabannya tidak. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab, judulnya Babu Iktisalis Shaim. Bab tentang seorang yang sedang berpuasa mandi. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat dari salaf. Saya akan bacakan riwayat-riwayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya namanya puasa yang penting tidak makan, tidak minum. Adapun membuat diri muda, misalnya di ruangan ber-AC, ya, enggak ada masalah, ya. Di antaranya kata Imam Al-Bukhari, wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban fa ulqiya alaihi wa huwa shaim. Ibnu Umar dia membasahkan baju, dikasih air, kemudian diberikan kepada beliau, beliau pakai supaya beliau tidak kepanasan. Kita tahu namanya di Arab Saudi, di Hijaz, di Madinah, kalau sudah musim panas, sangat panas sekali, bisa 50 derajat lebih, ya. Maka seorang sangat membutuhkan sesuatu yang buat dia dingin, ya. Apalagi zaman dahulu belum ada pendingin, belum ada AC dan yang semisalnya, ya. Oleh karenanya jika seorang kemudian tatkala berpuasa dia ambil air ke bajunya kemudian dia pakai untuk mendinginkan tubuhnya, maka tidak mengapa. Ini tidak mengurangi pahala puasa sama sekali. Jangan disangka semakin sulit dia berpuasa, ya, meskipun keringatan, ya, maka pahalanya semakin besar, ya. Kamu jangan ruangan ber-AC, ya.
supaya pahalanya lebih besar di luar sana, pakai kipas angin aja. Tidak ada ya. Ini tidak dianjurkan dalam sedang dalam puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Kemudian juga kata Imam Al-Bukhari, wa dakhala Sya'bi al-hammama wa huwa sha'im. Asy-Sya'bi adalah tabi'in. Asy-Sya'bi masuk ke dalam hammam tempat mandi padahal dalam kondisi berpuasa. Tidak mengapa, artinya dia membasahi dirinya agar segar. Kemudian juga di antara yang diperbolehkan adalah merasakan makanan. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la ba'sa an yatata'am al-qidr aw syai'a. Tidak mengapa seorang merasakan kuah, misalnya dia lagi masak, dia rasa sudah asin atau belum ya. Sudah enak atau belum, tapi jangan dia telan. Setelah itu dia buang. Ya, kalau dia telan maka selesai ya. Batal puasanya. Maka setelah dia rasa dia boleh buang. Ya, bukan boleh, wajib untuk dia buang ya. Dia buang ludah tapi dia boleh merasa. Ini tidak mengapa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Banyak ibu-ibu yang bertanya tentang masalah ini. Mereka takut puasa mereka batal. Tidak mengapa ya. Dirasakan tetapi jangan ditelan ya. Saya masih ingat, saya masih di Papua dulu, bibi saya pernah masak sesuatu. Dia takut untuk merasakan. Maka dia suruh saya, kata dia, coba kamu rasa. Saya rasa saya telan. saya juga lupa kalau saya sedang puasa. Maka saya rasa dan saya telan dan alhamdulillah, kan namanya lupa, tidak apa-apa. Kemudian juga ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan." Kalau kalian sedang berpuasa, maka hendaknya di pagi hari kalian dalam kondisi dahinan, yaitu memakai minyak di tubuh ya. Kemudian mutarajjilan dalam kondisi bersisiran ya. Seakan-akan Ibnu Mas'ud ingin menjelaskan bahwasanya namanya orang puasa tidak harus dalam kondisi lesu, dalam kondisi kusut, dalam kondisi semerawut. Tidak, ini enggak ada hubungannya dengan masalah pahala. Yang penting antum tidak makan, tidak minum, jangan bermaksiat, berpahala ya. Ya, maka tidak apa-apa orang sedang berpuasa dalam kondisi rapi, dalam kondisi segar, bahkan pakai minyak rambut ya, bersisir ya, pakai wangian. Enggak, ini semua tidak mengurangi pahala puasa sama sekali. Kemudian Atal Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, la ba'sa bil madmadati wa tabarrudi lisaim. Tidak mengapa seorang berkumur-kumur tatkala sedang berpuasa. Bahkan berkumur-kumur di luar wudu, misalnya dia dalam kondisi kering mulutnya, dia berkumur-kumur. Niatnya bukan untuk minum, tapi dia dalam kondisi sangat kering. Apalagi dalam kondisi berwudu. Bukankah tatkala kita berpuasa kita tetap dianjurkan berwudu dan dianjurkan berkumur-kumur? Jawabannya iya. Dan itu diperbolehkan tatkala seorang sedang berpuasa. Bahkan lebih daripada itu, bahwasanya kata Ibnu Umar, yastaqu awalan nahari wa akhirahu. Seorang sedang berpuasa, maka dia bersiwak ya, baik di pagi hari maupun di petang hari. Enggak ada masalah seorang bersiwak. Ibnu Sirin berkata, seorang tabi'in, la ba'sa bisiwakir ratib. Tidak mengapa bersiwak dengan siwak yang basah. Karena siwak ada dua, yang masih basah, masih kerasa rasanya, dan siwak yang sudah kering ya, yang sudah kering, yang kadang-kadang saya lihat dijual di sebagian toko-toko sudah kering ya. Saya takut kalau siwak itu nanti bisa luka semua Gus ya. Tetapi ada siwak yang basah, ada siwak yang kering. Apakah boleh bersiwak dengan siwak yang kering? Jawabannya boleh. Yang basah, jawabannya boleh. Kata Ibnu Sirin, la ba'sa bisiwakir ratib. Tidak mengapa bersiwak dengan siwak yang basah. Qila lahu ta'mun. Maka dikatakan kepada Ibnu Sirin, bukankah siwak ada rasanya? Faqala, kata Ibnu Sirin, wal ma'u lahu ta'mun wa anta tamatmadha bihi. Bukankah air juga ada rasanya, sementara kau berkumur-kumur tatkala berwudu, kau berkumur-kumur dengan air. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari membawakan bab tentang bersiwak
tatkala sedang berpuasa, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka bersiwak. Beliau suka bersiwak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma aquli wudu." Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan suruh umatku untuk bersiwak setiap kali wudu. Kemudian juga dalam riwayat, la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Aku akan menyuruh umatku bersiwak untuk setiap hendak salat. Namun Nabi tidak memerintahkan. Kalau Nabi perintahkan maka hukumnya wajib. Dari sini kita tahu bersiwak setiap kali wudu hukumnya sunnah. Bersiwak setiap kali salat hukumnya apa? Sunnah. Dan itu sangat mudah dilakukan dengan siwak. Karena siwak bisa dibawa kemana-mana. Ya. Bisa taruh di kantong. Sebagian salaf, ada namanya Zaid bin Khalid. Dia kalau kemana-mana bawa siwak, siwaknya taruh di telinganya. Ya. Seperti dia taruh pena. Ya. Jadi kemana-mana ditinggal apa? Bersiwak. Setelah itu dia taruh lagi ya. Beda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi susah kita bawa ya. Kita bawa tiap hari sikat gigi di sini, orang pada perhatian nanti sikat gigi. Odolnya di kantong ya susah juga ya. Tapi kalau siwak bisa sedia setiap saat. Ya, dan kita tahu Nabi SAW kebiasaannya bersiwak. Nah kalau ternyata Nabi tidak bersiwak di bulan Ramadan, pasti ada riwayat yang menunjukkan Nabi tidak bersiwak. Artinya Nabi keluar dari kebiasaannya. Padahal Nabi sering sekali bersiwak baik di bulan Ramadan. Padahal Nabi sering sekali berpuasa. Nabi bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan. Di hari-hari di bulan-bulan yang lain Nabi juga berpuasa. Namun tidak ada satu riwayat pun mengatakan Nabi kalau berpuasa dia tidak bersiwak, kalau tidak puasa dia baru bersiwak. Tidak ada riwayat demikian. Ini menunjukkan Nabi baik puasa maupun tidak puasa beliau tetap bersiwak. Apalagi tadi ada riwayat dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, istaka yastaku awalan nahar wa akhirahu. Boleh bersiwak maupun di pagi hari maupun di petang hari. Dan siwak itu ada rasanya. Oleh karenanya ini dikiaskan dengan kias yang sangat jelas dengan kita sikat gigi pakai odol. Enggak ada masalah. Antum sikat gigi 1 hari 5 kali enggak ada masalah. Ya, meskipun sedang berpuasa. Ustaz tapi khawatir nanti ketelan. Enggak, itu kan antum niatnya bukan makan odol kan? Enggak. Selama niatnya bukan makan odol enggak ada masalah. Adapun sisa rasa getir atau sisa rasa mentol di mulut itu dimaafkan. Sebagaimana orang bersiwak masih ada sisanya. Masih ada sisa rasanya. Kalau antum ambil siwak, antum bersiwak, pasti ada sisa mentolnya. Meskipun antum buang ludah tidak akan hilang unsur mentol di mulut antum. Dan akan ketelan suatu saat mau tidak mau. Dan itu dimaafkan dalam syariat. Ya. Ya. Dan tidak disebutkan Nabi kalau sudah bersiwak di bulan Ramadan atau saat kala puasa buang ludah melulu. Enggak. Itu menunjukkan bahwasanya tidak mengapa bersiwak. Kemudian juga di antara hal yang tidak dilarang ya, dan tidak membatalkan puasa adalah menggunakan inhaler yang buat apa? Buat orang pilek ya, orang flu, enggak ada masalah. Demikian juga tidak mengapa menggunakan pentolin, yaitu alat bakhah kalau bahasa Arab yang digunakan untuk orang yang kena asma. Kalau dia lagi kambuh maka dia semprot dalam mulutnya. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dalam setiap itu cuma berisi oksigen yang dicairkan dengan tekanan yang disertai dengan obat-obatan. Ya, dan itu kalau sekali semprot cuma keluar sangat sedikit ya. Oksigen yang cair tadi kemudian jadi gas kembali, kemudian disertai dengan sebagian obat-obatan. Nah, obat-obatan tersebut tujuannya bukan untuk makan dan minum, tapi obat-obatan tersebut tujuannya untuk masuk ke paru-paru, itu maksudnya. Sehingga pernapasan bisa menjadi lebih segar kembali. Oleh karenanya meskipun dia masuk melalui saluran makan, mulut, tetapi dia tidak sampai ke lambung kata para ulama. Dia hanya sampai pada paru-paru. Masuknya obat yang sangat sedikit tersebut ke dalam lambung sangat diragukan. Sehingga untuk memastikan bahwasanya orang yang menggunakan alat tersebut batal susah. Karena hukum asalnya dia berpuasa. Kita tidak boleh mengatakan dia batal kecuali ada dalil yang tegas, ada kondisi yang jelas menunjukkan dia batal. Nah, tatkala dia menggunakan alat tersebut, obat-obatan yang masuk ke mulutnya belum tentu sampai ke lambungnya karena sedikit. Kemudian kalaupun masuk ke lambungnya, kata para ulama, dimaafkan. Karena dia tidak bermaksud untuk makan dan minum. Dia bermaksud adalah untuk pengobatan. Kenapa dimaafkan? Ya sama.
Karena terlalu sedikit dan tujuannya bukan untuk makan dan minum. Contoh seperti siwak. Orang tatkala bersiwak tujuan dia bukan untuk makan siwak ya. Tatkala ada sisa sedikit di mulutnya, tertelan dimaafkan. Demikian juga seorang tatkala berkumur-kumur. Bukankah orang berkumur-kumur pasti ada sisanya? Jawabannya pasti ada sisanya. Kalau antum berwudu, terus antum ambil air, antum berkumur-kumur. Kalau antum berkumur-kumur dengan air 20 ml, antum berkumur-kumur, antum tumpahkan, buang, pasti masih ada sisa. Mungkin 1 ml. Mungkin 2 ml. Enggak mungkin waktu ambil air, antum kumur-kumur, antum tumpahkan lagi di gelas, enggak mungkin 20 ml lagi kembali. Kecuali itu iler antum. Ya, tapi kalau airnya enggak mungkin. Pasti ada tersisa. Pasti ada tersisa. Tes. Ya. Pasti ada tersisa dan suatu saat akan tertelan. Dan tertelannya sisa tersebut sangat sedikit, dimaafkan dalam syariat. Karena bukan tujuan kita untuk minum dengan berkumur-kumur. Paham ya? Jadi ini semua perkara-perkara yang tidak mengapa dalam berpuasa dan tidak membatalkan puasa dan tidak mengurangi pahala puasa sama sekali. Ya. Tidak mengurangi pahala puasa sama sekali. Yang seorang kalau misalnya dia puasa, dia di ruangan ber-AC terus dia malas keluar, enggak masalah. Ya, enggak ada masalah ya. Yang penting kewajiban dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Yang penting dia tidak makan, tidak minum, selesai. Maka tidak mengurangi pahala puasanya sama sekali. Baik. Di antara hal yang diperbolehkan oleh orang yang sedang berpuasa adalah mencumbuhi istri. Mencumbuhi istri. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah dan juga dari Ummu Salamah, mereka berdua meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irabi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku dan dia dalam kondisi berpuasa dan dia lebih bisa menahan hawa nafsunya. Jadi di sini Aisyah menyebutkan ciuman dan cumbuan dan kita tahu namanya cumbuan levelnya lebih tinggi daripada sekedar ciuman dan dua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperbolehkan. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan mencumbui istri, mencium istri bukan cuma dibolehkan, bahkan disunahkan. Disunahkan tatkala sedang berpuasa karena Nabi melakukannya. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ahwa ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyuqabbilani. Nabi tunduk mau menciumku, ya, turun mau menciumku. Maka Aisyah berkata, "Inni shaimah." Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Maksudnya jangan ganggu saya. Kata Aisyah, saya sedang apa? Berpuasa. Sementara Nabi sudah turun mau mencium Aisyah. Aisyah tegur, "Ya Rasulullah, inni shaimah." Sungguhnya aku sedang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana shaimun." Saya juga puasa. Maka Nabi pun mencium Aisyah. Jadi tidak mengapa sang lelaki puasa, sang istri puasa, kemudian sang lelaki mencium istri. Tadi hukumnya apa? Boleh ya. Kata Ibnu Hazm hukumnya apa? Sunnah. Demikian juga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah, itu anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah sudah ada Umar. Abu Salamah sudah meninggal dunia. Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang yang berpuasa boleh mencium?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal hadhihi." Tanya ini, tanya ibumu, tanya istriku Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Kalau dia sedang berpuasa, dia mencium istrinya. Para ulama khilaf, apakah dibolehkannya mencium ini mutlak untuk siapa saja? Maka secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan siapa saja boleh mencium, tidak dibedakan antara tua dan muda. Ya, penting dia bisa menjaga hasratnya, silakan dia mencium istrinya. Sebenarnya mengatakan tidak. Ini hanya diperbolehkan bagi yang tua, ya. Yang muda tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena yang muda hasratnya masih kuat, ya. Apalagi yang baru menikah, ya. Maka masih bulan madu, honeymoon, ya. Adapun yang sudah lama menikah, sudah tua,
bukan lagi bulan madu, sudah bulan bawang ya. Maka tidak mengapa ya. Ini pendapat sebagian ulama membedakan antara yang muda dan yang tua. Namun dibantah oleh para ulama yang mengatakan boleh secara mutlak. Buktinya Nabi mencium Aisyah dan Aisyah juga masih muda. Aisyah masih belasan tahun. Ummu Salamah mungkin 30 tahun lebih ya, 40-an. Ya, tapi itu juga masih muda. Dan Nabi mencium mereka. Nabinya memang Nabi sudah tua, Nabi sudah 60-an. Tetapi yang dicium masih apa? Masih muda. Berarti menunjukkan bahwasanya baik tua dan muda boleh mencium ya tatkala sedang berpuasa. Bahkan lebih daripada itu boleh mencumbui. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh seorang, "Ma yahrumu 'ala sha'im ya 'ala imra'atihi?" Ya Aisyah, ya apa yang diharamkan bagi seorang yang sedang berpuasa atas istrinya? Maka Aisyah berkata, farjuha, yang haram cuma kemaluannya, yang lainnya semua halal. Kemudian juga Aisyah pernah ditanya, ma yahillu lirajuli min imratihi shaiman? Apa yang diperbolehkan bagi seorang laki yang sedang berpuasa terhadap istrinya? Apa yang boleh? Maka Aisyah berkata, kullu syai'in illal jima'. Semuanya boleh. Yang tidak boleh cuma apa? Jima'. Paham? Jadi semuanya boleh ya. Masih lama buka puasa ya? Semuanya boleh. Kecuali yang tidak boleh apa? Kecuali jima'. Selain itu diperbolehkan. Bahkan datang dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Abu Dawud, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa yamussu lisanaha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa yamussu lisanaha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium lidahnya, maksudnya mencium lidahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, walau sahha fa huwa mahmulun ala man lam yabtali riqahu alladhi khalata riqaha. Kalau hadis ini sahih, maka tetap dibawakan kepada boleh mencium lidah ya, mengisap lidah istri selama tidak menelan air liur istri. Karena kalau air liur istri masuk ke kita maka batal. Maka batal. Serius banget sih. Baik hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya pengajian malam bukan sore begini. Tapi enggak apa-apa lah. Di antara dari sini juga kita tahu bahwasanya para ulama menjelaskan di antara hal yang tidak membatalkan puasa jika seorang menelan air liur sendiri. Jika seorang menelan air liur sendiri maka tidak membatalkan puasa. Betapa orang sering tatkala berpuasa dia buang ludah terus. Dia menyangka kalau dia menelan air liurnya maka batal puasanya. Tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang menunjukkan menelan air liur sendiri batal. Jadi masalah kalau air liurnya sudah keluar, dimasukin lagi, itu lain cerita. Tapi selama belum keluar, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Para ulamanya khilaf kalau air liurnya dia kumpulkan, baru dia telan. Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau air liur biasa tidak dikumpulkan, maka tidak ada khilaf bahwasanya itu tidak membatalkan puasa. Yang dikhilafkan oleh para ulama, kalau air liur dikumpulkan kemudian ditelan. Yang benar tidak membatalkan puasa. Demikian juga yang lebih daripada itu, misalnya dahak atau ingus misalnya tertelan, apakah membatalkan puasa? Kata para ulama, namanya bulgham, namanya nakhamah, namanya ingus dahak, hendaknya dibuang. Ya, karena itu perkara yang menjijikkan. Tapi seandainya tertelan, tidak membatalkan puasa. Perkaranya makruh, tapi tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang benar. Kalau seandainya menelan air liur, menelan dahak itu membatalkan puasa, tentunya akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini mimma ta'ummu bihil balwa, karena ini perkara yang menimpa banyak sekali orang. Tentunya kalau itu membatalkan pasti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tatkala sedang berpuasa. Ternyata Nabi SAW tatkala sedang berpuasa, dia tetap romantis kepada istrinya. Tetap dia cium istrinya. Tetap dia cumbui istrinya.
ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi dia untuk tetap ya berlemah lembut bahkan bercumbu dengan istrinya. Dan ini kita dapat di dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis-hadis tadi yang kita sebutkan, Nabi mencium istrinya, bahkan mencumbu istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Kemudian juga disebutkan Nabi SAW, Aisyah sedang haid. Nabi SAW membaca Al-Quran sambil bersandarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Aisyah sedang haid. Nabi baca Al-Quran tidak menghalangi dia untuk tetap bermesraan dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jangan kita sok-sok baca Quran, kemudian kita tidak dekat-dekat istri. Tidak ada masalah kita baca Quran sambil pijit istri, ya. Yang jelas pijitnya terarah, ya. Jangan sembarang mijit, ya. Tapi maksudnya tidak mengapa. Buktinya Nabi SAW berbaring di Aisyah sambil baca Al-Quran, tidak ada masalah. Antum juga demikian, antum murojaah sambil kepala antum misalnya di paha istri antum. Murojaah kan indah. Baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul a'udzu birabbil falaq. Mas, murojaahnya itu aja. Apa jawabannya? Ini surat-surat yang Abi sukai, ya. Jadi lihatlah bagaimana Nabi SAW mesra, murojaah pun tetap di samping istri. Kemudian juga contohnya Nabi SAW tatkala sedang iktikaf, ya, Nabi SAW didatangi oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi SAW kemudian ngobrol dengan Sofiyah dalam masjid, ya. Setelah ngobrol dengan Sofiyah, padahal dia sedang iktikaf, lagi sibuk-sibuknya beribadah, tapi istrinya datang, dia tidak ingin mengecewakan hati istrinya, maka dia pun ngobrol dengan Sofiyah. Lebih daripada itu, waktu Sofiyah ingin pulang karena rumahnya tidak terlalu jauh, namun sudah malam, maka Nabi keluar dari masjid, keluar dari tempat iktikafnya untuk mengantar Sofiyah pulang. Ini menunjukkan bagaimana romantisnya Nabi SAW. Oleh karena hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha, ya, lemah lembut kepada istrinya, kasih sayang sama istrinya, romantis sama istrinya, segala perkara yang bisa menumbuhkan kasih sayang, maka dia lakukan. Jika karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, jika dalam kondisi beribadah Nabi tetap romantis kepada istrinya, apalagi dalam kondisi di luar ibadah. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi untuk menunaikan hak-hak istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang diperbolehkan di bulan Ramadan yang sebagian orang menganggap tidak diperbolehkan adalah berkaitan dengan salat malam. Berkaitan dengan salat malam. Bahwasanya pendapat yang benar, salat malam boleh lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat, ya. Dan hal ini telah disampaikan oleh para ulama, bahkan dikatakan ijma ulama. Ijma ulama disampaikan oleh berbagai madhab, ya, dari madhab Maliki menyampaikan ijma, ya, seperti Ibnu Abdul Barr, kemudian dari madhab Hambali seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kemudian juga dari madhab Syafi'i juga menyampaikan, ya, Rafi'i menyampaikan ijma, ya. Jadi demikian juga Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi terlalu banyak nukilan ijma yang menunjukkan bahwasanya salat malam tidak memiliki batasan rakaat tertentu. Maka barang siapa ingin salat 11 rakaat silakan, lebih daripada itu juga tidak mengapa. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan boleh lebih daripada 11 rakaat. Ya, pertama, ya, memang benar datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu an 11 rakaat fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Rasulullah SAW salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hadis ini zahirnya seakan-akan, ya, Nabi tidak pernah nambah sama sekali. Apakah tidak boleh lebih dari 11? Sebagian orang memahami demikian, tidak boleh lebih dari 11. Meskipun dalam sebagian riwayat Nabi juga salat 13 rakaat. Ya, 11 dalam sebagian riwayat 13 rakaat.
Nah, kita tatkala memahami hadis ini poin penting. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kita memahami hadis ini? Kita harus memahami hadis dengan pemahaman salaf. Bagaimana para salaf memahami hadis ini? Bukan pemahaman kita sendiri. Ternyata kita dapati para salaf seluruhnya tidak ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat, ya. Tidak ada. Semuanya mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Dan juga ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh orang-orang untuk salat tarawih berjamaah dengan 20 rakaat. Jadi riwayat datang dari Umar bin Khattab. Secara umum ada dua. Ada riwayat Umar, jadi Umar waktu masuk ke Masjid Nabawi, Umar mendapati orang solat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang solat sendirian, ada yang mungkin 7 orang, ada yang mungkin 5 orang. Jadi mereka kelompok-kelompok kecil dalam Masjid Nabawi. Dalam satu waktu ada beberapa jamaah. Karena dulu tidak pakai mic, jadi masing-masing mojok-mojok, ya, solat sendiri-sendiri. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati nas yusallun auza'an, orang-orang salat sendiri-sendiri, ya. Dan itu berlanjut sampai zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar pun mengatakan, ya, lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Seandainya aku kumpulkan mereka semuanya pada satu imam tentu lebih baik. Akhirnya Umar menyuruh mereka gabung semua diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Makanya Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Ya, artinya Umar punya ide baru yang sudah lama ditinggalkan karena terakhir Nabi salat tarawih berjamaah sudah lama. Kemudian Umar menghidupkan lagi sunnah tersebut. Intinya dalam sebagian riwayat dari jalur di Muwatta dari Imam Malik, dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib bin Yazid, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar waktu itu menyuruh para sahabat salat 11 rakaat. Namun dalam riwayat yang lain, ya, dari Ibnu Khuzaifah, ya, kemudian dari Sa'ib bin Yazid, kemudian dari banyak riwayat, ada 4 riwayat, 5 riwayat, ya. Semuanya menyatakan Umar waktu salat itu bukan 11 rakaat, tapi 20 rakaat. Tapi 20 rakaat. Oleh karenanya Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dan juga Al-Istidhkar, beliau mengatakan riwayat yang mengatakan Umar menyuruh para sahabat salat 11 rakaat adalah riwayat yang waham, yaitu riwayat yang keliru. Yang benar Umar menyuruh para sahabat untuk salat 20 rakaat. Baik. Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman tabi'in kita dapati banyak riwayat mereka salat lebih dari 11 rakaat. Atha ya bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in senior yang wafat pada tahun 114 Hijriah kalau tidak salah, beliau mengatakan, "Adraktun nas, aku mendapati orang-orang salat ya 20 rakaat, lebih daripada 11 rakaat." Ya. Kemudian juga riwayat dari Sa'id bin Jubair, ini semua tabi'in. Sa'id bin Jubair, Atha Ibnu Abi Mulaikah, ya. Kemudian Daud bin Qais, ya. Kemudian Suwaid bin Ghafalah. Ini semua para tabi'in 5 orang, semuanya salat 20 rakaat lebih. Semuanya salat 20 rakaat lebih. Dan mereka adalah para tabi'in. Kemudian kita dapati para a'immah sama. Imam Syafi'i mengatakan aku dapati orang-orang di Mekah salat 23 rakaat. Aku dapati orang-orang di Madinah salat 36 rakaat atau 39 rakaat. Di zaman Imam Syafi'i. Imam Malik pun demikian. Imam Malik mendapati orang-orang salat 39 rakaat. Jadi kalau kita dapat di sejarah salat tarawih, ternyata dari zaman salaf dahulu mereka sudah salat lebih daripada 11 rakaat. Kenapa? Karena kalau mereka mau meniru salatnya Nabi 11 rakaat, terlalu berat. Nabi salat dengan sangat panjang, ya. Sampai terkadang Nabi salat menjelang subuh. Para orang-orang tidak kuat, orang-orang lebih senang memperbanyak apa? Sujud dengan berdiri yang tidak lama. Maka mengingat kebutuhan masyarakat yang tidak kuat berdiri lama, maka dibuatlah salat yang agak cepat tapi rakaatnya diperbanyak. Rakaatnya diperbanyak. Maka saya katakan bahwasanya kesimpulannya kita memahami hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kita pahami dengan pemahaman para salaf. Para salaf memahami bahwasanya boleh lebih daripada 11
rakaat. Dan dalilnya begitu banyak, bukan cuma yang dalilnya, banyak sekali dalilnya. Ini sebagian yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga di antara hal yang diperbolehkan adalah seorang kalau sudah sholat tarawih, kemudian dia sudah witir, dia masih boleh sholat lagi. Dia masih boleh sholat lagi. Dalilnya di antaranya, Nabi SAW dalam beberapa riwayat, setelah sholat witir, dia sholat genap. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi pernah sholat, sekali sholat 9 rakaat, 1 salam. Nabi sholat 8 rakaat, tidak duduk-duduk, begitu rakaat ke-8, Nabi duduk. Kemudian bangun lagi 1 rakaat, rakaat ke-9, langsung Nabi salam. Jadi Nabi sekali sholat, witir langsung 9 rakaat. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah itu Nabi sholat 2 rakaat. Ini dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala. Demikian juga Nabi SAW pernah sholat langsung 7 rakaat. Rakaat ke-6 dia duduk, rakaat ke-7 dia bangkit, kemudian dia salam. Setelah itu Nabi SAW sholat lagi 2 rakaat. Ini dalil Nabi pernah sholat genap setelah sholat witir. Kemudian Nabi juga pernah sholat demikian 13 rakaat. Setelah Nabi sholat 11 rakaat, Nabi sholat lagi 2 rakaat. Jadi datang dari Nabi 3 model. 9 kemudian 2, 7 kemudian 2, kemudian 11 kemudian berapa? 2. Ini Nabi pernah sholat genap setelah sholat ganjil. Ini bukanlah kebiasaan Nabi SAW, tapi kata para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' untuk menjelaskan bolehnya seorang sholat genap setelah sholat witir, tapi jangan witir lagi. Dan ini dipraktekkan oleh Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Kata anaknya Qais bin Talq bin Ali, dia berkata, "Zarona abi," dalam Sunan Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ayah kami Talq bin Ali zarona, mengunjungi kami, fa amsa indana wa aftara indana. Maka sampai maghrib dia tetap berada di kampung kami, lantas kemudian dia buka puasa tempat kami. Rupanya orang-orang kampung anaknya ingin agar Talq bin Ali menjadi imam, maka dia pun jadi imam salat tarawih di kampung anaknya. Setelah selesai salat tarawih bersama kampung anaknya, suman hadara ila masjidihi. Kemudian dia pulang ke kampungnya sendiri. Mungkin kampung sebelah, enggak tahu, pokoknya di kampung dia. Sampai di sana ternyata orang-orang senang nunggu dia agar menjadi imam. Ya, dia seorang sahabat mulia. Akhirnya dia jadi imam lagi. Tadi di kampung anaknya dia sudah salat, dia sudah witir. Kemudian dia tatkala jadi imam di kampungnya sendiri, tatkala tiba salat witir, qaddama rajulan. Dia suruh orang yang jadi imam witir. Mereka bertanya, "Kenapa enggak sekalian witir?" Kata dia, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi lailah." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Berarti dia salat tarawih lagi, tapi dia tidak witir lagi. Witir cuma sekali. Ini semua dalil bahwa seorang boleh salat lagi, ya, meskipun sudah witir. Oleh karenanya jika seorang salat di suatu masjid dan dia ingin mendapatkan pahala man shalla mal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat sama imam sampai selesai, dicatat baginya pahala salat semalam suntuk, maka dia boleh salat sama imam sampai witir selesai. Kalau malam hari dia ingin salat lagi, enggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Dan ini ijma', enggak ada masalah. Ijma', saya katakan ijma'. Ijma' boleh salat lebih dari 11 rakaat, dan ijma' boleh orang salat setelah witir. Boleh. Ya. Dia salat sendiri, kemudian salat terserah dia, ya. Berapa lama pun terserah dia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW membolehkan seorang salat. Tatkala di Ibnu Umar ada seorang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah," nada, dia berteriak, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Bagaimana salat malam? Ini orang-orang Arab Badui dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, orang Arab Badui. Maka Nabi SAW mengatakan, "Salatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau dia sudah takut subuh, maka dia salat witir 1 rakaat, jangan sampai kedahuluan subuh. Berarti dia boleh salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 100 rakaat juga ada masalah. Enggak ada masalah. Nabi mengatakan silakan. Orang Arab Badui ini dia tidak tahu jumlah rakaat Nabi salat berapa. Karena Nabi salat di rumah, yang meriwayatkan cuma Aisyah, dan dia bukan tinggal di kampungnya Nabi, dia orang Badui.
datang tanya bagaimana salat malam. Kalau seandainya salat malam itu ada batasan rakaatnya, Nabi akan mengatakan, tapi ingat, tidak boleh lebih dari 11. Nabi tidak bilang demikian. Berarti dia boleh salat terus. Demikian juga ada seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, ya, tentang salat malam, maka Nabi SAW mengatakan, "Sholli ma badalaka." Salat malamlah engkau yang kau sukai, kata Nabi SAW. Sholli ma badalaka. Silakan. Ya. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Fa idza staiqadh," kalau seorang bangun malam, salat lagi. Jadi dia sudah witir, dia tidur. Kata Nabi, seandainya dia terbangun di tengah malam, silakan salat lagi. Silakan salat lagi. Jadi ini saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana orang salat lagi setelah witir? Tidak ada masalah. Yang penting jangan witir dua kali. Jangan witir 2 kali. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada pendapat yang mengatakan, kalau Anda ingin bangun lagi malam, jika imam salat witir, imam salam, Anda bangun lagi, jadi Anda jadikan genap. Ini pendapat, tapi saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Sudah, witir-witir sama imam, enggak ada masalah. Ya. Nanti tidak perlu witir lagi. Adapun hadis Nabi, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah salat witir sebagai salat penutup kalian. Ini sunnah, hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Tidak wajib, ya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak ada masalah, ada maslahat yang lain karena kita ingin salat bersama imam sampai selesai agar mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Masalah berikutnya, bagaimana kalau salat malam lagi tapi jamaah lagi? Ini dalam istilah fuqaha namanya ta'khib. Kalau tadi kita sudah salat sama imam, kemudian kita salat sendiri-sendiri, itu enggak ada masalah, enggak ada yang bermasalahkan. Ini boleh. Ya, ulama tidak ada khilaf tentang bolehnya hal tersebut. Yang jadi masalah, kita sudah salat di awal malam, kemudian kita salat lagi jamaah berikutnya. Jamaah lagi, tarawih lagi 2 kali. Sebenarnya dipraktikkan oleh sebagian masjid-masjid. Namanya salatul ta'qib. Nah, hukum salat ta'qib ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang hukumnya makruh. Di antara yang mengatakan makruh adalah Al-Hasan Al-Basri. Ya. Beliau mengatakan makruh. Beliau mengatakan la tumillun nas. Jangan bikin orang capek. Sudah mereka sudah selesai, sudahlah. Jangan buat mereka repot. Suruh bangun lagi, salat lagi. Sudah sekali salat selesai. Jangan salat lagi. Ini pendapat Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga pendapat Qatadah, dia mengatakan makruh. Hukumnya makruh. Dan ini juga pendapat ulama Hanafiyah. Karena mereka berpendapat orang sesudah salat tarawih maka dia boleh salat mutlak. Jadi tarawih, setelah salat tarawih dia hanya boleh salat mutlak. Nah, salat mutlak itu harus sendiri-sendiri, jangan jamaah. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Namun jumhur ulama diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata mereka balik lagi untuk mendapatkan kebaikan atau untuk meninggalkan keburukan. Mereka balik lagi salat tarawih lagi, enggak ada masalah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah. Kemudian juga ini pendapat mayoritas ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Aktsarul fuqaha ala adami al-karahiyah bihalin. Kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya mengulangi salat tarawih lagi tidak makruh sama sekali. Dan itulah yang difatwakan oleh para ulama, difatwakan oleh Bin Baz rahimahullah, difatwakan oleh Ibnu Utsaimin, difatwakan oleh Shalih Fauzan, ya, maka tidak ada jadi masalah. Adapun dalilnya membolehkan tarawih lagi, tadi hadis siapa? Sahabat siapa tadi? Talq bin Ali. Dia sudah salat di kampungnya, kemudian dia bikin salat lagi dia tarawih lagi. Dia tarawih lagi di kampung yang lainnya. Kemudian Nabi SAW, ya, setelah witir dia salat lagi, enggak ada masalah, ya. Saya tanya sama antum, bolehkah seorang salat tarawih dari jam 8 sampai jam 3? Boleh atau tidak? Kalau kuat boleh enggak? Boleh. Apa disebut dengan salat tarawih? Salat tarawih itu dahulu di zaman Nabi enggak ada istilah salat tarawih. Muncul di zaman salaf istilah salat tarawih. Tarawih itu adalah jamak dari tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Para salaf dahulu kalau mereka sudah salat 4 rakaat mereka istirahat. Disebut tarwihah. Makanya disebutkan Sa'id bin Jubair kana yusalli bina fi ashr awakhir 7 tarwihat. Bahwasanya Sa'id bin Jubair seorang tabi'in kalau sebelum 10 terakhir dia salat 5 tarwihat yaitu 20 rakaat. Tapi kalau sudah 10 terakhir dia tambah jadi 7 tarwihat. Dia salat jadinya 28 rakaat, ya, 28 rakaat. Nah, setiap 4 rakaat mereka istirahat. Namanya tarwihah.
Nah, jamak dari tarwiyah tarawih. Itu asal muasal nama salat tarawih. Salat yang diselingi dengan istirahat. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Tapi kalau kita enggak perlu istirahat karena setengah jam sudah selesai. Istirahatnya terakhir aja ya. Apalagi sebagian orang ya 23 rakaat cuma 7 menit ya. Nah, itulah namanya salat tarawih dan kita sepakat tidak ada yang menyelisih kalau orang boleh salat tarawih jam 8 sampai jam 3. Dia istirahat sebentar-sebentar. Nah, kalau istirahatnya lama apa masalahnya? Ana salat tarawih jam 8 sampai jam 11. Kemudian ana tidur. Nanti jam 1 ana bangun lagi. Kan emang dilarang. Jamaahnya sama enggak apa-apa. Jamaah kita ulang lagi salat. Capek tidur dulu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyusalli ahadukum nasyatahu." Seorang salat sesuai dengan semangatnya. Ya. Ya sudah. Tidur lagi, bangun lagi boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Oleh karenanya jamaah kedua setelah tarawih pertama bikin lagi tarawih kedua, enggak ada masalah. Apalagi kalau jamaah pertama bukan jamaah kedua. Misalnya masjid bikin 2 tarawih, terserah mau pilih yang mana. Ronde pertama ba'da Isya 1 jam. Ronde kedua lebih lama, 1 juz, 2 jam, terserah. Ya, ada yang mau salat di awal malam silakan, yang ronde kedua imamnya lain lagi. Ini lebih boleh lagi. Kenapa boleh? Jangankan dua jamaah di waktu berbeda. Sedangkan berjamaah satu waktu saja boleh atau tidak? Boleh. Bukankah Umar tadi disebutkan di awalnya dia menemukan beberapa jamaah salat dalam satu waktu? Ya, Umar tidak melarang. Cuma itu dulu tidak pakai mic ya. Kalau sekarang di Masjid Al-Azhar 2 jamaah ya rame ya. Tapi maksud saya seandainya tidak didirikan salat tarawih di sana 5 orang, sana 3 orang enggak ada masalah, yang penting tidak saling mengganggu. Nah, kalau 2 jamaah dalam satu masjid dalam satu waktu diperbolehkan, apalagi 2 jamaah dalam waktu yang berbeda. Jadi enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah, yang penting ente salat malam. Yang penting salat malam. Baik, ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan pertama, Ustaz, apa hukumnya donor darah saat berpuasa? Donor darah saat berpuasa dikhilafkan oleh para ulama. Ya. Beda kalau cuma ngambil hukna, ambil darah untuk diperiksa gulanya atau kolesterolnya, itu sedikit. Donor darah sampai 1 liter, setengah liter, ini jadi masalah. Kenapa khilaf? Karena ada hadis disebutkan kata Nabi SAW bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka puasa. Orang yang membekam dan dibekam telah berbuka puasa. Kenapa yang dibekam berbuka puasa? Kata para ulama karena dia lemah. Dan orang lemah begini sebaiknya berbuka. Puasa bukan untuk membuat dia sakit. Maka hendaknya dia setelah diambil darahnya, apalagi zaman dulu darah kalau diambil banyak, yaudah dia berbuka aja. Ya, dia seperti orang yang sakit. Orang yang dibekam dan yang membekam tidak batal puasanya. Ya, mereka mengatakan hadis ini, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hadis ini sudah mansukh. Dan ada yang mengatakan hadis ini ditakwil ya. Maksudnya orang yang membekam dan dibekam bisa mengantarkan pada berbuka tapi tidak langsung berbuka, dan saya lebih condong pada pendapat bahwasanya membekam dan dibekam tidak membatalkan puasa. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan banyak riwayat dari para sahabat bagaimana mereka sedang berbekam tatkala mereka sedang berpuasa. Seakan-akan bahwasanya hadis ini mansukh ya. Seakan-akan hadis ini mansukh ya. Oleh karenanya jika berbekam atau dibekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah juga tidak membatalkan puasa. Tapi untuk kehati-hatian, kalau antum mau donor darah malam hari aja. Ya, kalau memang harus donor darah malam hari, daripada kita masuk dalam khilaf. Di tempat saya tarawih 23 rakaat. Apabila sudah 8 rakaat saya pulang dan kembali salat witir 3 rakaat di rumah. Apakah boleh? Boleh, tapi antum tidak mendapatkan keutamaan man shallamal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat sama imam sampai selesai, dicatat pahala salat semalam suntuk. Sayang. Mending antum sabar. Atau antum cari imam yang 11 rakaat. Sesuai selera. Ya, atau cari 23 rakaat yang cepat. Orang saat itu imamnya bagus, apa? Al-Fatihahnya 1 nafas. Masya Allah. Cari yang Al-Baqarah 1 nafas ya. Ustaz, bagaimana hukum mengikuti azan lewat handphone atau TV? Karena sering kali saya pas buka puasa di rumah Ustaz. Kalau azan tersebut
dari handphone atau TV tapi dia live, maka dianjurkan untuk dijawab. Karena azan adalah ibadah dan menjawab suara muadzin adalah ibadah juga. Tetapi kalau azan tersebut ternyata rekaman, maka tidak perlu dijawab. Ya. Ya, kalau azan tersebut rekaman maka tidak perlu dijawab. Antum langsung aja bismillah, dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bolehkah salat tahajud berjamaah? Tadi baru kita bahas, tidak jadi masalah ya. Insyaallah bentar lagi saya sudah buat tulisan dua-duanya. Ya baru tadi saya selesai ya. Nanti insyaallah antum bisa baca di Halo Ustaz ya. Saya suruh upload di Halo Ustaz ya. Ustaz, saya ingin menanyakan apakah di bulan puasa ini melihat makan makanan di sosial media membatalkan puasa? Enggak sih, enggak ada masalah ya. Cuma ngapain? Enggak apa-apa kalau mau pesan kan ada masalah ya, pesan biar boleh, enggak ada masalah ya. Itu ujian ya. Tapi kalau terlalu lama milih-milihnya ngabisin waktu. Ya sebentar milih 10 menit, 5 menit, cari pesan sudah selesai. Ustaz, jika perempuan solat tarawih berjamaah di rumah bersama saudarinya, apakah bisa mendapatkan keutamaan tarawih bersama imam juga? Insyaallah taala. Karena perempuan lebih utama solat di mana? Di rumah. Bolehkah solat tahajud berjamaah selain di bulan Ramadan? Nah, ini beda. Kalau solat berjamaah, solat tahajud berjamaah, solat malam berjamaah di bulan Ramadan syiar. Adapun di luar bulan Ramadan maka Nabi tidak mendawamkannya. Datang dalam sebagian riwayat, sebagian sahabat solat bersama Nabi seperti Ibnu Abbas, seperti Hudzaifah bin Yaman, Jabir bin Abdullah ya. Ada beberapa sahabat yang Nabi lagi solat kemudian mereka ikut nimbrung bersama Nabi solat. Dari situ para ulama di antara Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan seseorang kalau dia solat berjamaah sesekali di luar Ramadan sesekali tidak mengapa. Tapi jangan merupakan rutinitas, tidak. Karena tatkala kita salat malam, tujuannya kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sesekali tidak. Kebetulan misalnya kita lagi kunjungan, kita bilang sama tuan rumah nanti malam kita salat bareng ya, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Sesekali enggak apa-apa. Bukan rutinitas tiap minggu, enggak, sesekali. Oleh karenanya hanya bisa dihitung dengan jari. Nabi pernah salat berjamaah di luar bulan Ramadan, ya. Dan itu bukan kebiasaan Nabi dan juga bukan kebiasaan para sahabat. Ustaz, apakah ada doa khusus di sela-sela salat tarawih setelah salam? Jika ada, apa bacaannya? Tidak ada doa khusus. Antum sedang salat malam, antum berdoa sih terserah. Mau zikir, melanjutkan baca Quran. Dahulu penduduk kota Mekah, mereka salat tarawih 20 rakaat. Setiap selesai 4 rakaat, mereka tawaf. Kemudian mereka lanjut lagi. Setiap selesai 4 rakaat, mereka apa? Tawaf. Sehingga waktu mereka habis untuk tarawih dan habis juga untuk tawaf. Maka disebutkan penduduk kota Madinah menyaingi. Mereka dengar penduduk kota Mekah salat dan tawaf. Maka mereka memperbanyak rakaat. Jadilah mereka 39 rakaat. Karena mereka tidak ingin kalah dalam masalah pahala. Penduduk kota Mekah mendapatkan pahala tawaf, mereka memperbanyak rakaat apa? Salat. Sehingga waktunya bisa hampir-hampir sama. Ustaz, saya ingin bertanya, kakek saya baru 2 hari ini meninggal dan saya ikut mensolatkannya. Tapi pada saat solat saya tidak hafal doa di takbir ketiga dan keempat. Apakah saya berdosa? Tidak, tidak berdosa. Ya, tidak wajib. Seorang tidak bisa mau diapain. Ya. Sebenarnya dia bisa berdoa dengan doa apa saja. Ya. Kalau dia bisa berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi itu lebih baik. Kalau enggak, silakan dia berdoa untuk kakeknya tersebut. Kalau dia sudah tidak sempat berdoa tatkala solat jenazah, sekarang saatnya dia mendoakan kakeknya. Ya. Ustaz, izin bertanya, insyaallah di bulan puasa ini kami ujian sekolah. Jika ada yang menyontek, apakah puasanya dia sia-sia? Ataukah puasanya batal? Ataukah puasanya sia-sia namun puasa tetap sah? Yang jelas nyontek kan bohong ya, dosa ya. Ya janganlah ya. Jangan kita berbohong, apalagi di bulan
Ramadan ya. Saya enggak tahu apakah puasanya sia-sia atau tidak. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyadi at'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Dan dia nyontek, dia dusta. Seakan-akan dia jawab sendiri, ternyata dia apa? Menyontek. Ustaz, ana sudah tobat dari perbuatan dosa, yaitu zina. Ana sudah tobat sebenar-benar tobat kepada Allah. Kadang ketika ana sedang puasa masih terlintas pikiran-pikiran dosa zina dulu tanpa ana bayangkan. Apakah pikiran yang terlintas itu membatalkan dan mengurangi pahala puasa ana? Insyaallah enggak. Antum itu di luar kemampuan antum ya. Jadi antum berusaha lawan. Kalau ada bisikan-bisikan untuk kembali lagi, maka antum lawan. Kalau antum ingat dosa-dosa tersebut, maka antum istighfar ya. Jadi itu tidak berdosa karena di luar kemampuan antum. Yang penting bukan antum sengaja untuk nostalgia, cek lagi kawan-kawan dulu, siap wanita yang pernah saya zina, itu tidak boleh kalau itu. Itu namanya antum mencelakakan diri. Tapi kalau timbul sendiri tanpa antum kehendaki, itu istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdosa sama sekali. Ustaz, bolehkah membaca doa buka puasa Allahumma laka sumtu? Boleh, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak jadi masalah. Memang ini hadisnya tidak sahih, tetapi kita boleh berdoa dengan doa apa saja dan disebutkan para salaf mereka berdoa dengan doa ini. Ya, tapi kalau ingin lebih sunnah, sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, "Dhahaba dhama'u wa abtalatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah." Ustaz, bolehkah membaca Al-Quran di kebun? Boleh, enggak ada masalah. Di kebun. Sampai para ulama khilaf tentang bolehkah baca Quran di hammam. Hammam itu di zaman dahulu tempat mandi, bukan tempat buang air besar. Ya. Jadi ada mereka buat tempat untuk mandi. Nah, sampai para salaf disebut oleh Imam Bukhari. Bolehkah seorang baca Quran di hammam? Kenapa? Bukan apa? Karena mereka terlalu semangat baca Quran. Sampai harus dibahas. Kalau mereka masuk hammam butuh waktu. Bolehkah mereka sambil baca Quran? Maka sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan boleh. Enggak ada masalah. Ya, padahal tempat untuk apa? Mandi. Ya. Intinya, adapun kalau di kebun tidak ada masalah. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang memakruhkan. Di kebun tidak jadi masalah. Ustaz, apakah merokok membatalkan puasa? Iya, membatalkan puasa. Ya. Dia masukkan benda, dia berlezat-lezat, ya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau asap trek enggak ya. Asap trek masuk batal puasa enggak? Karena itu antum tidak ingin isap, cuma keisap ya. Tidak, dari itu tidak ada lezatnya. Adapun rokok ada lezatnya. Habis. Sudah ya, demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita mengafdal majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.